Saudara, Polsek Cimanggis telah memeriksa terduga pelaku pembunuhan ibu yang merupakan anak korban di Tapos, Depok, Jawa Barat. Selain memeriksa terduga pelaku, polisi periksa saksi tetangga dan orang yang pertama kali mendengar teriakan korban. Sementara ayah terduga pelaku yang juga menjadi korban belum bisa dimintai keterangan penuh karena masih dirawat akibat menderita luka. Polisi menunggu hasil autopsi kematian korban yang adalah ibu dari terduga pelaku sebelum menetapkan tersangka pembunuhan. Polisi juga telah mengumpulkan CCTV dan menyita beberapa barang bukti seperti senjata tajam, pakaian, dan telepon genggam sebagai rangkaian proses penyelidikan sebelum menentukan tersangka pembunuhan. Korban kita sudah minta keterangan, tapi mungkin secara singkat karena kondisinya masih belum terlalu stabil, tapi memang bisa untuk komunikasi ya, masih bisa untuk komunikasi. Terduga pelaku juga kita sudah minta keterangan, sedang proses. Yang paling urgent tentunya nanti kita cek alibi-alibi yang sesuai dengan kita duga pelakunya. Dicocokkan dengan petunjuk maupun keterangan saksi-saksi yang lainnya. Seorang ibu ditemukan tewas di bagian belakang rumah, sementara sang ayah ditemukan di dalam kamar dalam kondisi terluka. Para korban pertama kali ditemukan warga sekitar setelah mendengar adanya teriakan korban. Tidak hanya korban, terduga pelaku yang merupakan anak korban juga berada di dalam rumah menderita luka. Terduga pelaku dikenal kerap membantu usaha pengelolaan kardus yang dimiliki sang ayah. Seharian ini ngurusin pabrik baik, terus kadang-kadang beli donat. Anaknya cuman ya pendiam lah, jarang ngobrol. Anaknya? Kalau ibu korbannya sendiri, ibunya baik banget. Bapaknya juga baik, sering nebor, beli. Gitu. Tadi ada teriakan dulu ya? Iya, teriakannya panjang. Lumayan panjang. Kok sampai kedengeran ke situ? Yang teriak siapa? Yang apa tuh? Yang teriak itu ibunya. Iya, perempuan. Polisi duga ada masalah internal keluarga yang terjadi. Yang menyebabkan dilakukan penyerangan itu karena apa, Pak? Kita masih dalami juga, tapi indikasi awal mungkin masalah internal keluarga sih, Pak. Tapi kita masih dalami lagi. Dan internal keluarga ini permasalahannya ini kerap terjadi kalau menurut keterangan dari tetangga mungkin atau pihak-pihak yang berada di sekitar tempat kejadian? Kalau kerap terjadi tidak, Pak. Mungkin baru-baru terjadi saat ini dari keluarganya. Sehari-harinya warga mengenal pasangan suami istri ini sebagai pengusaha kardus yang memiliki 2 anak. Anak pertama diduga sebagai pelaku pembunuhan. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk sang ayah yang mengalami luka berat akibat penganiayaan anaknya untuk menentukan motif pelaku. Tim Liputan, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Korban pertama kali ditemukan warga yang mendengar ada teriakan dari ibu korban. Apa yang terjadi saat pembunuhan berlangsung? Kita tanyakan langsung kepada Ketua RT Lingkungan Tempat Kejadian Perkara, Udi Rusdiana. Pak Udi, selamat sore. Ya. Ya, Pak Udi, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Ini kan awalnya warga yang mendengar ada teriakan dari dalam rumah di tempat kejadian itu ya, Pak ya. Yang Bapak ketahui atau yang Bapak dapatkan informasinya itu kronologinya bagaimana sampai terdengar teriakan itu, Pak? Dan setelah kejadian bagaimana kemudian? Kalau kronologi yang detail saya tidak tahu persis. Pada saat itu saya dalam keadaan kondisi saya di luar lingkungan ya. Kebetulan saya ada tugas. Saya ditelepon oleh warga, Pak, pulang, ada kecelakaan begitu. Langsung saya pulang. Sampai di TKP. Ternyata kecelakaan itu adalah sudah banyak polisi aparat tertentu, sudah banyak. Jadi saya nggak menduga ada masalah hal-hal yang di luar itu. Yang tahu saya cuma kecelakaan yang ditelepon oleh warga. Oke. Dan yang Bapak tahu saat tiba di situ sudah langsung ada polisi atau sebelumnya warga sudah sempat melakukan upaya tertentu sebelum polisi datang ke sana? Saya nggak tahu persis.
pada saat itu pokoknya saya datang itu sudah banyak polisi. Tidak tahu warga itu ada teriakan atau ini saya tidak tahu karena pada saat itu saya masih posisi di luar posisi saya. Oke, Bapak sebagai ketua lingkungan sekitar, sejauh apa Bapak mengenal sosok keluarga ini? Bagaimana kesehariannya? Boleh cerita lebih lanjut, Pak? Kalau sosok M ini, dia orang baik, ya kan? Dia sering bergaul di lingkungan, ya kan? Nah, tapi kalau untuk istrinya, anak-anaknya, itu saya nggak begitu kenal, karena jarang ketemu. Yang sering ketemu adalah bukan sering, kadang-kala suka ketemu dengan M ini, ayahnya. Dia juga aktif di olahraga, dia orang baik, dia tidak menduga ada hal-hal yang seperti ini gitu. Kejadian seperti ini. Dia orang baik, orang. Oke, sempat ada selisih paham di lingkungan keluarga mungkin atau sempat cekcok, Bapak tahu soal itu? Selama ini dia tidak ada laporan ke RT dan tidak ada bicara tentang cekcokan. Yang selama baik-baik saja. Oke. Ada kegiatan-kegiatan mencolok mungkin Pak yang kerap berlangsung di kediaman keluarga ini atau ada hal-hal mencurigakan yang Bapak lihat begitu di kediaman? Tidak ada. Tidak ada yang mencolok hal yang tidak di ini ya. Semuanya baik semua. Oke, Menurut keluarga saya, ini sudah berada di sana di lingkungan RT Bapak ini dari tahun berapa, Pak? Kalau tahunnya saya lupa. Yang jelas dia sudah warga kami, ya warga 38, RT 3 RW 8, itu warga kami. Tahunnya saya nggak tahu persis. Oke. Anda mengenal sosok ayah yang menjadi korban dalam insiden ini, tapi kalau untuk sosok anaknya, Bapak mengetahui profil kerjanya di mana, aktivitasnya apa-apa saja, Pak? Atau Profil pernah kenal anaknya, mungkin berbicara begitu? dengan anaknya juga saya nggak pernah ketemu, jarang ketemu. Dia juga nggak aktif di lingkungan, di Karang Taruna dia tidak aktif. Ya, jadi saya tidak tahu itu anaknya itu suka bergaul, ada aktivitas di luar, saya juga tidak tahu. Bahkan silaturahmi tetangga pun nggak pernah sama sekali, Pak? Kalau masalah silaturahmi mungkin, saya juga nggak, tanpa sepengetahuan saya mungkin suka asosiasi dengan lingkungan yang terdekat, tetangga kiri kanan barangkali ya. Karena saya kan jauh, tidak termonitor. Nah, kalau untuk kalian ke Karang Tarunanya itu tidak aktif tidak ikut serta di Karang Taruna. Oke. Sejak kejadian ini terungkap, Pak, apakah dari otoritas kepolisian terus berkoordinasi, berkomunikasi dengan Bapak untuk mengecek TKP atau ada hal-hal lain yang mungkin dikoordinasikan begitu, Pak? Saya tidak tahu. Karena saya juga jarang melihat ada aparat tertentu yang sering datang kemari, saya juga tidak tahu. Baik, terima kasih Pak Udi Rusdiana sudah berbagi informasi kepada kami di Kompas TV. Sehat selalu untuk Anda, Pak. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam.